Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sahabat beriman. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama biografi Kiai Haji Bisri Syansuri. Kiai Haji Bisri Syansuri dilahirkan di Desa Tayu, Pati, Jawa Tengah pada hari Rabu 28 Zulhijjah 1304 Hijriah atau 18 September 1886 Masehi. Ayahnya bernama Syansuri bin Abdus Somad, sedangkan ibunya bernama Nyai Maria. Beliau merupakan anak ketiga dari 5 bersaudara. Keluarga tersebut sangat kuat menjalankan ibadah. Maklum, silsilah ibunya, Kiai Bisri Syansuri, merupakan keluarga besar Kiai Khalil Kasingan, Rembang, dan Kiai Baidawi Lasem. Karena dididik di lingkungan keluarga agamis, sejak kecil Kiai Bisri Syansuri mendapatkan pendidikan agama yang sangat ketat. Ketika menginjak usia 7 tahun, Kiai Bisri mulai belajar agama, terutama membaca Al-Quran di bawah bimbingan Kiai Haji Soleh Tayu. Kegiatan tersebut dijalani Kiai Bisri Syansuri selama lebih kurang 2 tahun. Kemudian Kiai Bisri melanjutkan pendidikan di pesantren asuhan seorang ulama yang tercatat sebagai keluarga dekatnya, yakni Kiai Haji Abdus Salam, seorang kiai besar di daerah Jawa Tengah. Pesantren yang diasuhnya tersebut terletak di Desa Kajen, sekitar 8 km dari Tayu. Di sanalah Kiai Bisri mempelajari dasar-dasar tata bahasa Arab, fikih, tafsir Al-Quran, dan hadis Nabi. Kiai Salam menerapkan pola kehidupan beragama yang sangat ketat. Sikapnya tersebut yang fakih oriented merupakan pengaruh besar terhadap pola pikir dan karakteristik Kiai Bisri Syansuri di kemudian hari. Di usianya yang ke-15 tahun, Kiai Bisri Syansuri berpindah lokasi belajar. Kali ini yang dituju adalah pesantren Demangan, Bangkalan, di bawah asuhan Kiai Haji Muhammad Khalil bin Abdul Latif, seorang ulama besar yang menjadi guru dari hampir semua kiai terpandang di seluruh Jawa pada waktu itu. Saat berguru kepada Kiai Khalil, beliau bertemu dengan Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, seorang santri yang menjadi sahabat akrab, rekan seperjuangan, maupun sebagai iparnya sendiri. Ketika itu amatlah kuat tradisi santri keliling menuntut ilmu di beberapa pesantren. Begitu pula yang dilakukan oleh Kiai Bisri serta Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Setelah beberapa lama belajar dengan Kiai Khalil di Bangkalan, keduanya memutuskan untuk melanjutkan menuntut ilmu ke tempat lainnya, yakni di pesantren Tebu Ireng, Jombang, di bawah asuhan Kiai Haji Hashim Asy'ari. Hal tersebut terjadi pada tahun 1906 Masehi. Beliau berdua begitu mengagumi reputasi pimpinan pondok pesantren tersebut, karena Kiai Hashim Asy'ari disegani karena keteladanan dan kedalaman ilmu-ilmu agama yang dimilikinya. Beliau sampai mendapatkan gelar sebagai Hadratus Syekh atau Maha Guru. Karena kepincut dengan kecerdasan dan kealiman Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari,
Kiai Haji Bisri Syansuri, kemudian pindah untuk menimba ilmu ke Tebu Ireng, Jombang. Sejak masa tersebut, Kiai Bisri Syansuri makin bertambah kawan sependidikan yang akan menjunjung nama guru mereka. Di antaranya Abdul Manaf dari Kediri, As'ad dari Situbondo, Ahmad Baidawi dari Banyumas, Abdul Karim dari Sedayu, Gresik, Nahrawi dari Malang, Abbas dari Jember, Maksum Ali dari pesantren Mas Kumambang di Sedayu, dan masih banyak kiai-kiai terkenal yang pada saat itu sependidikan dengan beliau di kediaman Pondok Pesantren Asuhan Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari. Di tempat tersebut, Kiai Bisri Syansuri ditempa selama 6 tahun. Kiai Bisri Syansuri bersama teman-teman seperjuangannya kemudian membentuk barisan peminat fikih dan penganut hukum agama yang tangguh, serta menjadi kiai-kiai pesantren terkemuka di tanah Jawa. Angkatan santri tersebut, sebagaimana dikatakan oleh Kiai Haji Syukri Ghazali yang dikutip dari Kiai Haji Abdurrahman Wahid, merupakan generasi terbaik dari mereka yang dididik langsung oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari selama hampir setengah abad. Selama di Tebu Ireng, Kiai Bisri mendapat ijazah dari gurunya untuk mengajarkan kitab-kitab agama yang terkenal sebagai literatur Islam terpilih. Misalnya dari kitab fikih, beliau diberikan izin untuk mengajarkan kitab Zubat. Bahkan beliau juga mendapatkan izin untuk mengajarkan kitab hadis terkenal Sahih Muslim dan Bukhari. Pada saat itu sudah terlihat corak penguasaan ilmu-ilmu agama Kiai Bisri yang akan membuatnya terkenal di kemudian hari. Pendalaman pokok-pokok pengambilan hukum agama dalam fikih tanpa terlalu banyak variasi tambahan pengetahuan baru yang bermacam-macam. Setelah itu, Kiai Bisri Syansuri menyelesaikan pendidikan di Tebu Ireng sekitar tahun 1911 hingga tahun 1914. Beliau berangkat ke kota Mekah bersama Kiai Abdul Wahab Hasbullah. Keduanya belajar dari sejumlah ulama terkemuka di tanah suci seperti Syekh Muhammad Bakir, Syekh Muhammad Said Al-Yamani, Syekh Ibrahim Madani, Syekh Jamal Al-Maliki, dan masih banyak lagi ulama-ulama terkemuka yang menjadi panutan dari berbagai ulama-ulama terkenal di zamannya. Kiai Bisri Syansuri selama 3 tahun berada di tanah suci Mekah sudah mulai melakukan pembentukan sebuah cabang syarikat Islam. Beliau mendirikan syarikat tersebut bersama Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, Kiai Haji Asnawi Kudus, Kiai Haji Abbas Jember, dan Kiai Haji Dahlan Kertosono. Meskipun tidak secara langsung melibatkan diri dalam organisasi tersebut, yang jelas Kiai Bisri Syansuri memberikan bekas yang cukup dalam pada pola pikir dalam organisasi tersebut. Di antaranya pentingnya mengorganisir dalam melakukan perjuangan keagamaan di luar jaringan pesantren. Ketidakterlibatan Kiai Bisri Syansuri secara intens dalam organisasi Syarikat Islam yang digagasnya disebabkan karena beliau menunggu perkenaan dari guru yang sangat ia hormati,
yakni Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari. Hanya saja sebelum izin itu diterima dari gurunya tersebut, beliau sudah harus kembali ke tanah air Indonesia. Akan tetapi sebelum pulang ke tanah air, Kiai Bisri Sansuri terlebih dahulu menikah dengan Nur Khadijah, adik perempuan dari sahabat akrabnya, yakni Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Pernikahan tersebut terjadi pada tahun 1914 Masehi. Kemudian pada tahun tersebut beliau terpaksa harus meninggalkan Mekah akibat meletusnya Perang Dunia Pertama. Perang tersebut ternyata meletus lebih cepat dari yang diperkirakan sebelumnya. Kiai Haji Bisri Sansuri harus meninggalkan tanah suci Mekah lebih cepat dari perkiraan sebelumnya. Berbeda dengan kakak iparnya, Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, yang masih terus melanjutkan studinya di kota suci. Sepulangnya dari tanah suci Mekah, beliau berperan aktif membantu pesantren mertuanya di Tambak Beras, Jombang. Di sanalah beliau menetap selama 2 tahun untuk membantu di bidang pendidikan dan pertanian yang digagas oleh mertuanya. Setelah itu beliau mendirikan pondok pesantren di Denanyar. Di samping itu, Kiai Haji Bisri Sansuri juga berperan aktif dalam pendirian organisasi Nahdlatul Ulama pada 1926 di Surabaya. Bahkan beliau menjabat sebagai Akwan atau anggota syuriah dalam susunan PBNU yang pertama. Sedangkan pada masa perjuangan kemerdekaan, Kiai Bisri tergabung ke dalam Barisan Sabilillah dan menjabat sebagai Kepala Staf Markas Besar Ulama Jawa Timur atau disingkat MBODT, yang kantornya di belakang pabrik Paku Waru Sidoarjo. Sedangkan dalam bidang politik, Kiai Bisri pernah menjabat sebagai anggota BPKNIP atau Komite Nasional Indonesia Pusat, yang menjadi wakil dari Partai Masyumi. Pada hasil pemilu 1955, Kiai Bisri Sansuri berhasil menjadi anggota Dewan Konstituante sampai lembaga tersebut dibubarkan oleh Presiden Soekarno lewat dekret Presiden pada tanggal 5 Juli 1959. Demikianlah perjalanan panjang nan syarat hikmah dari seorang ulama terkemuka, panutan bangsa Indonesia. Beliau, Kiai Haji Bisri Sansuri, harus meninggalkan semua perjuangan duniawi karena dipanggil oleh Yang Maha Kuasa. Beliau, Kiai Haji Bisri Sansuri, wafat di kota Jombang pada tanggal 25 April 1980 dalam usia 94 tahun. Beliau dimakamkan di komplek Pondok Pesantren Denanyar. Rahimahullah, Kiai Haji Bisri Sansuri.